show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Aquati. Teman-teman yang baru datang di channel kita ya, boleh di subscribe ya teman-teman ya, biar nggak ketinggalan info-info seputar ikan hias ya teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang perlu ikan hias ya, karena kita lagi di galeri kita ya, sekalian promosi aja ya. Boleh diklik aja ya, link di deskripsi, ada marketplace kita itu di situ, ada Tokped ya, kemudian ada Shopee, kemudian ada Instagram kita, kemudian bisa japri juga, ada WA kita gitu. Tanya-tanya seputar ikan hias juga boleh. Langsung ke WA kita aja ya, kayak gitu. Oke teman-teman ya, kita di kali ini ya, di konten kali ini mau sedikit ngebahas nih tentang caranya packing ya. Karena sebelumnya kita cuman ngebahasnya sekilas aja ya tentang packing. Emang udah sering ya kita buat konten packing, tapi nggak sedetail yang akan kita bakal bawain kali ini. Biar teman-teman punya ikan misalnya ya, pengen kirim-kirim kemana-mana, jadi teman-teman nggak salah gitu ya untuk pengirimannya. Terus cara packingnya, biar nanti ikan yang sampai ke sana itu bisa aman lah ya, kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman. Oke, pertama-tama ya teman-teman ya, untuk pengiriman ya, untuk kayak keluar kota gitu ya, karena packing ya pakai styrofoam, teman-teman harus ini dulu. Pertama harus pastikan si ikannya itu kondisinya prima dulu teman-teman. Jadi terus kita bisa lihat juga si ikannya juga ya aktif, kemudian nafsu makannya juga bagus, kemudian ya nggak ada cacat fisik ya teman-teman ya, sehat gitu, nggak ada penyakit. Itu yang utama. Nah kalau udah ikannya udah sesuai ya, sesuai kriteria seperti itu, berarti itu udah siap ya si ikannya menuju proses ke karantina atau kita pisahin lah. Jadi diwajibkan untuk dipuasain teman-teman, karena kalau nggak dipuasain ya itu teman-teman, nanti ketika kita packing ya, di dalam satu packingan kantong, si ikan itu kan masih banyak kotorannya ya, dan buang kotoran nanti jadi amonia si di dalam kantong itu, si airnya jadi kotor, keruh, dan kemudian ya itu menyebabkan kematian teman-teman, lebih cepat mati. Jadi kita harus wajib lah untuk namanya dipuasain ya teman-teman ya. Dipuasain itu kita bisa atur ya, misalnya ikan-ikan kecil mungkin bisa nggak terlalu lama lah ya. Ikan-ikan kecil kayak neon, kayak rasbora, kayak gitu, kayak koridora, bisa cuman 3 hari lah, bisa lah, udah sampai kosong perutnya itu, nggak terlalu banyak kotoran. Kemudian kalau ikannya besar ya, tentu harus memakan waktu yang lebih lama lagi gitu teman-teman. Kayak ikan-ikan yang gede ya, kayak ikan predator atau squid yang udah besar ya, itu bisa dipuasain sampai seminggu teman-teman, cukup lama gitu. Nah setelah proses udah puasa ya, udah kita puasain, di karantina lah ya. Ya itu nggak dalam proses karantina atau puasa itu kita tentunya nggak boleh dikasih makan ya, namanya puasa ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh dikasih makan. Kemudian si airnya juga teman-teman, airnya harus kita kuras ya, sehari itu minimal itu 2 kali teman-teman. Kenapa harus dikuras? Karena ya itu kotoran, dari kotorannya itu kan nanti kan malah apa ya, karena ikannya posisi lapar ya, takutnya si kotorannya itu kemakan lagi sama si ikan gitu. Jadi haruslah disipon ya, si airnya dikuras, bisa sekitar 30-50% teman-teman dalam satu hari itu. Sehari 2 kali lah minimal gitu. Dalam prosesnya puasa itu bisa ya tadi ya 3 hari sampai 7 hari, gimana ukuran si ikan ya, kayak gitu teman-teman. Nah setelah si ikannya udah proses puasa ya, ya udah kita, dan si ikannya juga udah kelihatan fit ya, prima lah dalam proses puasa itu, nggak lemes ya ikannya, masih aktif. Setelah itu ya udah kita lakukan proses packing aja teman-teman ya. Ya teman-teman tadi kan udah dipuasain ya teman-teman ya.
Nah kalau misalnya tadi kondisinya nggak prima ya, kita setelah tidak primanya setelah kita puasain ya, ikannya lemes gitu. Kalau dipaksain malah jadi bahaya ya, nanti tingkat mortalitas di perjalanannya itu bakal tinggi ya. Karena kan perjalanannya bisa memakan waktu berhari-hari ya, kayak gitu teman-teman. Jadi rawan lah untuk kita paksain kalau ikannya setelah puasa, ikannya itu lemes ya, sakit kayak gitu. Jadi mending dipending dulu, kita harus obatin tentunya kalau kejadian seperti itu. Kayak gitu teman-teman, itu yang intinya gitu teman-teman, si ikan kita harus dalam kondisi prima atau fit ya, nggak ada cacat, nggak sakit. Kemudian wajib puasa teman-teman. Puasanya ya tadi ya seperti yang tadi kita jelasin ya, harus ada proses pengurasan kayak gitu ya. Nah kalau udah lolos seleksi lah ya, ikannya udah siap yang fit itu setelah mulai proses puasa. Lalu kemudian ya packing ya, kita packing. Tentunya dalam packingan teman-teman nggak boleh terlalu padat ya teman-teman ya. Dalam satu kita harus ini perhitungkan lah, dalam satu kantong itu bisa muat berapa ekor gitu. Dan kita juga harus memperhitungkan jenis ikan yang kita packing itu jenis apa gitu ya. Kalau misalnya kayak jenis predator ya atau cichlid ya teman-teman ya, malah jadi bahaya ya kalau kita, apalagi ukurannya besar-besar teman-teman, cichlid atau predatornya. Kalau kita gabung dalam satu kantong isi banyak ya, rentan banget nantinya di dalam kantong itu bakal rusuh lah ya, jadi chaos ya, berbahaya lah itu, malah nanti si ikannya sampai di sana mati gara-gara ya itu berantem gitu. Jadi sesuaiin aja, enaknya sih kalau ikannya besar-besar ya, kita single packing aja satu-satu gitu, satu ekor satu kantong biar lebih aman. Kecuali ikan predator atau ikan cichlid misalnya ya, itu ukurannya kecil-kecil, cukup aman sih ya, relatif aman ya, kita packing dalam satu kantong. Kantongnya juga disesuaikan, terus tingkat kepadatannya juga teman-teman harus disesuaikan juga biar aman. Boleh teman-teman juga dimasukin kayak kresek ya, atau umbul-umbul kayak gitu ya di dalam kantongnya, biar si ikannya ada penghalang lah ya, biar nggak terlalu aktif si ikannya di dalam itu, nggak rusuh lah kayak gitu. Bisa diakalin kayak gitu teman-teman. Terus kalau plastiknya itu plastik yang kita harus sudah sobek-sobek ya, plastik atau kresek kayak gitu. Selain umbul-umbul tadi, udah aja tinggal masukin aja pokoknya ke dalam kantong itu. Simpel sih teman-teman, kayak gitu aja sih. Nah kemudian untuk takarannya ya, takaran jumlah gas sama airnya teman-teman, ini harus kita kira-kira aja sih teman-teman ya. Biasanya sih kalau di kita itu 50/50 ya, 1:1 lah. Atau bisa juga teman-teman misalnya 1:2, misalnya airnya 1, terus gasnya bisa 2, lebih banyak sedikit gasnya gitu. Bisa disesuaikan lagi aja itu dengan tingkat kepadatan ikannya, kemudian jenis ikannya juga, kalau takaran yang tadi itu gitu teman-teman. Nah kalau untuk plastiknya, nah ini salah satu yang penting juga teman-teman. Kalau jenis plastik itu kita harus menggunakan jenis plastik yang PE teman-teman. PE itu plastik elastis, jadi agar tidak mudah pecah teman-teman. Karena kalau kita pakai plastik PP ya, itu kan keras ya teksturnya, ini lebih nggak elastis lah ya. Ketika jatuh ataupun tergoncang takutnya pecah lah di jalan kayak gitu, malah jadi berbahaya ya. Nah kalau untuk ikan itu lebih baik pakai jenis plastiknya itu plastik elastis ya, atau PE ya teman-teman. Banyak sih di toko plastik, banyak, teman-teman bisa langsung tanya aja langsung karena banyak. Nah kemudian setelah plastik PE-nya kita udah dapat ya, teman-teman boleh di double ya biar aman. Kalau nggak di double malah nanti jadi agak rentan ya. Dan kemudian mengantisipasi si ikannya kejepit. Kalau teman-teman kirim ikan yang ukuran kecil-kecil ya teman-teman, kayak galaksi, rasboraan gitu, koridoras, pokoknya ikan-ikan kecil ya, cichlid yang masih baby kayak gitu, bagusnya sih ya di double ya. Metodenya nanti kita kasih lihat lah videonya ya,
adalah cara untuk si ikan biar nggak kejepit ya. Plastiknya didobel, terus diikat pakai karet teman-teman. Metodenya nanti kita kasih share gitu. Setelah udah kita gunain plastik PE dan kemudian didobel ya dengan metode seperti itu. Nah, karetnya juga teman-teman usahain minimal 3 lah ya, biar nggak lepas ya di jalan ya. Takutnya gimana, apalagi kalau kantongnya atau ya kantong plastiknya besar ya, takutnya ya itu pecah ketarik gitu, kurang kencang. Jadi minimal 3 lah, takutnya putus si karetnya gitu. Oke teman-teman, setelah itu untuk pengiriman tentunya kita harus menggunakan styrofoam box ya. Kenapa pakai styrofoam box? Karena itu biar biar nyerap panas ya. Karena ikan kan rentan banget ya, apalagi kena sinar matahari langsung di dalam plastik lagi ya posisinya. Malah jadi nanti ikannya itu rawan kematian nantinya. Jadi dianjurkan untuk menggunakan styrofoam box untuk pengiriman itu teman-teman. Jenis-jenis styrofoam box itu banyak ya teman-teman. Ada yang kecil ya, ada yang styrofoam box yang gepeng ya kalau kita sebut gepeng. Terus ada styrofoam box yang Maspion, ada yang Woody, ada yang GG. Kemudian yang paling besar itu yang box Garuda, styrofoam box yang Garuda itu paling besar itu teman-teman. Gitu. Itu gimana kebutuhan teman-teman aja sih ukuran styrofoamnya ya. Gimana pengiriman kalian? Misalnya kantongnya banyak ya udah gunain yang lebih besar gitu. Nah, setelah udah kita memilih styrofoamnya ya udah kita masukin aja si kantongnya ya. Setelah tadi udah digas, ya udah kita ikat pakai karet, kemudian masukin ke kantong ke box styrofoam ya. Setelah itu ya udah kita langsung langsung lakban ya. Tentunya harus dilakban. Utamanya harus ngesabuk dulu ya teman-teman ya, atas ke bawah, kemudian dari samping ke bawah. Tujuannya biar
mengunci gitu. Setelah itu baru si pinggir-pinggirnya yang di atas di bagian penutupnya, penutup styrofoam boxnya, biar si udara nggak masuk dari celah-celah itu teman-teman. Karena kalau udara masuk ya sama aja teman-teman, jadi jadi nggak fungsi ya si styrofoam itu ya. Jadi harus kita usahain si udara dari luar nggak masuk ke dalam gitu. Ya udah lakban aja pokoknya yang rapi teman-teman, dari atas ke pinggir sisi-sisinya gitu sampai aman kayak gitu sih. Nah setelah itu ya udah kita bisa langsung kirim langsung aja ya ke ekspedisi ya. Bisa kalian kirim-kirim kemana aja sih, banyak ya ekspedisi yang biasa nerima ikan itu ya. Bisa pakai travel, terus kemudian pakai tiki ya, kemudian pakai kereta juga, pakai bus, pakai kargo bandara juga bisa. Banyak macamnya teman-teman, bisa langsung itu sih. Udah nggak aneh lah untuk pengiriman mah, udah teman-teman bisa share di mana-mana, bisa cari di mana-mana kayak gitu. Nah itu aja sih teman-teman, berdasarkan pengalaman ya. Dengan cara itu teman-teman, si ikan itu bisa kuat 3 hari lah di perjalanan itu. Dan itu tapi itu balik lagi sih ke kondisi di perjalanan ya teman-teman ya. Terus ke tingkat kepadatan ikannya juga, kemudian ada ke kondisi ikannya juga, ukuran ikannya juga, dan jenis ikan yang dikirimnya juga gitu sih. Jadi ada faktor-faktor lain lah. Tapi kalau yang kita pernah coba 3 harian itu udah cukup kuat lah dengan packingan seperti yang tadi kita jelasin seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan udah kita jelasin lah proses packing di kita seperti itu teman-teman, prosesnya secara detail ya. Teman-teman boleh mundurin aja videonya kalau misalnya ada yang nggak ngerti, atau teman-teman boleh tanya-tanya juga di kolom komentar. Kalau masih kurang ngerti juga, nanti kita bakal jelasin, atau teman-teman bisa langsung ke WA aja ya, langsung japri kita gimana proses pengirimannya kayak gitu teman-teman. Biar ya saling bantu lah kalau masalah pengiriman kayak gini. Kasih banyak udah saksikan video kita tentang packing ikan ya, dengan standar SNI lah ceritanya. Enggak lah, standar kami mas saya aja lah gitu teman-teman. Oke teman-teman, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.